Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Namira. Oke, video saya kali ini saya akan memberitahu teman-teman sebuah minuman yang benar-benar sangat multifungsi. Ya, manfaat itu sangat banyak ya teman-teman. Tarang, ini dia. Oke, jadi sebelum saya membuat bagaimana caranya, nah, ini saya mau memberitahu khasiatnya ya. Jadi ini khasiatnya benar-benar sangat banyak ya. Dari masalah reproduksi, masalah pencernaan, masalah organ-organ dalam tubuh kita. Ya pokoknya ini benar-benar sangat bermanfaat. Ya ini bisa untuk menstabilkan peredaran darah, menetralkan tekanan darah, menetralkan kolesterol kita dalam tubuh. Kemudian ini juga bisa untuk menstabilkan kadar gula darah, melancarkan pencernaan, melancarkan buang air besar, menghaluskan kulit, menghilangkan jerawat, memperbaiki pertumbuhan rambut, melancarkan haid, mengatur hormon dalam tubuh, memberikan kesuburan kepada wanita, menetralkan mood, meningkatkan imunitas dalam tubuh, antibakteri dan antivirus, menyeimbangkan pH dalam tubuh, mencegah kanker, menyehatkan ginjal, menurunkan berat badan, memutihkan gigi, menghilangkan bau badan, meredakan nyeri tenggorokan. Kalau untuk wajah, untuk mencerahkan wajah, menghilangkan bekas jerawat, membantu dalam menghilangkan komedo. Kalau untuk kulit, untuk menutrisi kulit, menghilangkan ketombe dan sebagainya. Ini banyak banget ya teman-teman. Jadi ada baiknya ketika minum minuman ini membuat empon-empon ya, bahasanya itu ya, kalau bisa dicampur dengan jeruk nipis. Oke, ini saya akan memberitahu teman-teman kali ini saya punya empon-empon apa aja ya. Biasanya saya itu selalu pakai 7 ya. Maksudnya saya lebih sering itu memakai 7 macam empon-empon, tapi kali ini saya cuma 6. Jadi ini namanya ialah temulawak ya, temulawak. Kemudian jahe, ada kunyit, ada kayu manis, ada ini sebenarnya bunga lawang, tapi sudah mulai sedikit habis. Kemudian ini cengkeh, serai, dan satu lagi biasanya saya pakai kapulaga. Kalau orang biasanya bilang kapulaga Jawa, dan saya, nah ini fungsi apa? Kenapa saya harus pakai jeruk nipis? Karena ini, aduh teman-teman, ini fungsi banyak banget. Salah satu nih saya kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi ini ketika teman-teman lagi makan, terus tiba-tiba di tengkuk ini ya, atau dari tengkuk sampai ke atas kepala, atau dari punggung sampai ke atas kepala tuh terasa nyeri. Teman-teman, kalau memang merasa ya tidak membahayakan nyawa, tidak membahayakan diri, langsung coba rebus air, ambil air yang hangat, terus peraskan jeruk nipis, nanti insya Allah itu akan reda, sakitnya itu akan reda insya Allah. Karena memang ini fungsinya ini banyak banget, salah satunya ialah untuk mengontrol dan menekan dan menurunkan kolesterol. Ini bagus banget, dan nggak tahu kenapa dia prosesnya langsung. Biasanya kalau herbal itu prosesnya agak lebih lama. Sebenarnya prosesnya lama itu karena teman-teman biasanya nggak terlalu sering untuk mengkonsumsi yang herbal. Nah tiba-tiba ketika sakit langsung mengkonsumsi herbal, dan ketika kondisi saat itu merasa ya ampun nggak berguna banget ya, maksudnya ini kok lama banget prosesnya, yang mending kita minum obat-obatan ya kimia yang langsung prosesnya cepet ya, karena memang dan itu memang benar gitu, karena ini dia lebih ke arah preventifnya. Jadi maksudnya preventif sebelum memang terjadinya sakit. Dengan orang yang terbiasa ini sangat berguna, karena ketika sakit dia akan cepat ternetralisir. Tetapi dengan kondisi orang yang tiba-tiba saja pada saat sakit baru mengkonsumsi herbal ini, yaitu akan hampir useless ya, akan hampir sia-sia teman-teman. Oke, jadi mulai sekarang itu nggak ada kata terlambat. Jadi mulai sekarang bisa langsung memulai untuk membiasakan hidup sehat. Salah satunya ialah mengkonsumsi minuman yang akan saya buat sekarang. Oke, kita buat sekarang ya. Nah ini nggak perlu banyak-banyak, jadi menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ya maksudnya kalau memang ingin yang minum orang banyak, buat dia agak banyak. Tetapi kalau misal cuma minum sendiri, ya buat secukupnya. Jadi kalau saya biasanya itu minum untuk 3 orang ya. Jadi saya biasanya ini nih, kunyitnya segini doang aja. Oke, kita kupas dulu. Jadi teman-teman, saran saya minum ini ketika bangun pagi sebelum
mengonsumsi apa-apa ya. Belum sarapan maksudnya, tapi kalau sudah minum air putih nggak apa-apa. Lebih baik diminum saat kondisi perut masih kosong. Tapi kalaupun tiba-tiba harus minum siang hari nggak apa-apa juga. Lebih bagus saat sebelum sarapan. Nah, dengan malam hari, jadi diminum rutin 2 kali dalam 1 hari. Ini nggak perlu yang sampai di blender banget, teman-teman. Kalau saya biasanya saya tumbuk ya, tumbuk itu tek-tek gitu ya. Tapi kalau hanya diiris juga nggak masalah. Nah, diminumnya itu kalau teman-teman ingin pakai madu lebih baik. Ya, kenapa? Karena madu juga memiliki fungsi tersendiri. Tapi kalau mau diminum begitu saja nggak masalah juga. Dan ini empon-empon ini nggak ada aturan sebesar apa ya. Kalau bisa itu memang seruas jari aja, hitung aja teman-teman, nggak harus banyak. Jadi ini cara sehat yang paling murah, paling mudah, paling gampang ya, Masya Allah ya. Ini teman-teman harus mencoba seperti ini. Cobanya itu hal kecil aja ya. Tiba-tiba misal ada yang terasa sakit tuh yang seperti saya ceritain di kepalanya, langsung minum air jeruk nipis hangat ya. Nah, ingat harus hangat, jangan mendidih, jangan air mendidih. Kenapa? Karena nanti kandungan asam amino yang keluar dari dalam empon-empon tersebut itu akan mati gitu loh. Jadi saya akan kasih tahu bagaimana cara penyajiannya. Oke, nih segini doang ya. Oke, sekarang nah ini temulawak. Teman-teman jarang ya pakai temulawak ya. Ini saya akan memberitahu ya. Nah, temulawaknya pun itu nggak usah terlalu banyak. Cukup segini aja. Ini biasanya saya bikin untuk 3 porsi. Oke, sekarang tarang. Nah, ini pun nggak perlu terlalu banyak serainya ya teman-teman. Cukup segini saja. Murah kan ya? Ini murah banget ini, Masya Allah, ini murah banget. Oke, nah tarang. Ini teman-teman juga boleh bagi 2 ya. Misal kalau untuk cuman 1 porsi orang itu bagi 2 aja. Nggak perlu sampai banyak banget ya. Oke, sekarang nah bunga lawang. Ini walaupun remahan-remahan bunga lawang, tapi ini juga bermanfaat ya. Oke, saya masukin ke sini. Nah, ini cengkeh. Teman-teman ingat kalau misal dia ada yang memang orangnya lemah, maaf bukan lemah, tapi tekanan darahnya itu memang rendah, nggak usah pakai kayu manis ya, karena dia itu memang fungsinya untuk menurunkan tekanan darah ya. Misal Yong, nah memang tahu ya, misalnya 90/60 itu kan sebenarnya normal bagi dia, tapi rendah bagi orang. Nah, normal bagi dia itu kalau bisa nggak usah pakai kayu manis seperti itu. Ini saya pakai nggak usah banyak-banyak, 4 butir saja. Lihat nih, 4 butir saja. Oke, siap untuk dicuci ya. Sebentar, saya cuci dulu. Oke, ini sudah saya cuci ya. Teman-teman bisa menumbuk atau tidak menumbuknya sebenarnya. Kalau saya biasanya saya tumbuk, tapi ini saya memberitahu teman-teman bahwa nggak usah ditumbuk juga nggak apa-apa. Jadi ini diiris begitu saja ya, seperti ini. Ini ya Masya Allah ya teman-teman. Teman-teman mesti ikutin cara ini. Oke, ini jahe. Ini saya potong aja sesuka ya, sesuka hati gimana ya. Kemudian kunyit. Jadi ini fungsinya banyak banget teman-teman ya, dari apalagi khusus untuk wanita ya, untuk kesuburan. Terus untuk antibakteri, apalagi kalau untuk misal habis melahirkan, nah itu kan itu penting banget ya untuk penumbuhan sel-sel baru. Oke, ini serai. Serainya pun nggak usah terlalu banyak-banyak teman-teman. Kalau bisa itu ditanam di rumah itu kan gampang tumbuh ya katanya. Nah itu bisa, kalau butuh langsung bisa dipakai. Masukin ke sini. It's so easy ya. Oke, ini kayu manis. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai tekanan darah yang cenderung rendah, boleh nggak menggunakan kayu manis ini. Bunga lawang,
dan cengkeh saya pakai cengkeh itu sekitar 4 butir saja. Oke, nah ini paling penting Tara. Oke, kalau saya biasanya 1 gelas itu untuk porsi saya itu saya cuman minum sekitar 2 irisan seperti ini. Tapi kalau teman-teman boleh ya, sampai 1 boleh, nggak ada masalah. Oke, nih kita seperti ini. Nah teman-teman, kalau misalnya habis motong pohon-pohon itu tangannya cenderung warna kuning. Jadi teman-teman, kalau ini menurut teman-teman sangat penting, boleh pakai sarung tangan yang plastik itu loh, yang biasa dipakai mama-mama itu. Oke, ini tips untuk memeras jeruk nipis ini, jangan terlalu kencang merasnya. Karena apa? Karena kulit dari jeruk nipis ini cenderung pahit ya. Biasa aja merasnya begitu ya teman-teman, biar tetap enak diminum, nggak getir. Oke, kemudian saya akan memberitahu cara untuk bagaimana dalam penyajiannya. Oke, sebelum ini kita masukin dulu madu. Tada! Ini madu tempat saya ya. Kenapa seperti ini? Karena saya kemarin beli madu yang madu hutan. Saya lupa entah madu hutan Kalimantan atau madu hutan Sumatera. Jadi ketika di rumah itu, ketika sampai, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia langsung keluar bergas gitu. Jadi tumpah gitu ya, meluber gitu. Jadi akhirnya saya ambil apa yang bisa saya letak gitu ya, madunya letak di mana biar nggak banyak tumpahnya. Akhirnya saya pakai dalam wadah ini aja. Oke, ini saya biasanya gunain sekitar 2 sendok tiap saya minum. Oke, jadi madu ini kan fungsinya juga banyak banget ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman bisa pakai madu atau bisa pakai gula merah. Itu minimal banget ya, gula merah atau minimal banget, nggak pakai apa-apa juga nggak masalah. Oke, cara penyajiannya itu yang pertama teman-teman bisa masukin irisan dari empon-empon yang sudah dicuci ke dalam panci. Kemudian dimasukkan air yang sudah matang, terus dimasak sekitar 2 menit saja. Jadi pastikan itu air matang. Jadi kalau masaknya itu cuma cukup 2 menit saja atau sampai dia menggelegak gitu. Jadi sebelum sampai yang gitu banget ya, jadi harus langsung dimatiin gitu. Oke, atau yang kedua caranya seperti saya ini air hangat ya. Air hangat dimasukkan saja seperti ini. Kemudian kita aduk. Oke, ini ya Allah, ini enak banget, teman-teman harus cobain. Jadi ini nggak boleh hanya ditonton video ini, tetapi harus aplikasi ya. Kenapa? Karena saya membuat konten seperti ini biar untuk bermanfaat untuk banyak orang. Tarang, ini hasilnya. Nah ini kan kalau kita minum mengganggu ya, teman-teman sudah seperti ini, boleh langsung disaring atau ya disaring. Kemudian sebelum disaring itu didiamkan dulu aja 10-15 menit. Atau 10 menit juga boleh. Kemudian langsung diminum pagi-pagi itu sebelum makan atau sarapan apapun, itu enak banget teman-teman. Jadi teman-teman coba dan pasti akan candu karena rasanya, dan yang tentunya itu candu karena kesehatannya. Ini bagus banget teman-teman. Harganya murah meriah ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja video saya kali ini. Kalau misal teman-teman merasa ini bermanfaat untuk banyak orang dan teman-teman ingin juga bermanfaat juga, maka share-lah video ini sebanyak-banyaknya. Biar kita sama-sama menebarkan kebaikan dan sama-sama menikmati manfaat dari video ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel saya Dr. Namira. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.